saat ini benar-benar hati kita tertuju pada Tuhan Yesus. Tinggalkan semua masalah, tinggalkan semua apa yang ada di dalam pikiran kita. Biarlah kita fokus pada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Yesus. Ampun dosa kami. Jangan silakan perbuatan kami. Dan tidak berkenan di hadapan Engkau. Ampuni Yesus. Ajar kami Yesus, ajar kami untuk benar-benar bisa mengampuni Tuhan. Seperti Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar Bapa dari apapun Tuhan. Kuasa-Mu terlebih
ini Tuhan, kami Kepadamu boleh datang untuk memuji, menyembah dan mengangkat nama-Mu. Kami undang Kau hadir tengah-tengah kami. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai seluruh ruangan ini dan ruangan hati pikiran kami. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, karena kami menyadari di Jambang kami melewati banyak sekali kesalahan dan kelupaan yang kami lakukan sehingga bertentangan dengan firman-Mu. Karena itu ampunilah kami, lahirkan supaya kami layak untuk masuk di hadirat-Mu yang maha suci. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kebaikan-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami masih bisa beribadah di tempat ini ya Bapa. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan untuk Tuhan Yesus, selawatan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau mampukan kami dalam hidup kami. Bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan Yesus untuk semuanya Tuhan, segalanya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang hanya kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Kita bisa datang di tempat ini. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan, karena Tuhan itu begitu setia kepada kita hingga Tuhan Yesus berkorban untuk kita, untuk menebus dosa kita. Tak pernah ragu.
sesaat lagi saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita lebih dari pemenang. vokal grup atau kalian dari kaum pria. Monggo dipersilakan Bapak Sugeng.
Tuhan Yesus, kaum pria, nanti ada yang sudah berkeluarga dan yang belum ya. Mungkin minggu depan bisa kaum wanita ya. Kaum wanita siap nggak? Ya. Juga nanti kita akan jadwalkan ini Bu Eni. Terima kasih. Tadi bagus ya, kita lihat ada. Kalau nggak salah saya dengar ada yang suara 3. Benar ya Pak? Itu latihannya seminggu loh. Iya, memang bagus Pak, bagus kok tadi. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita datang pada firman Tuhan Yesus, kita akan mengakui 12 Imam Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Engkau yang lebih tahu Tuhan cara untuk membuka jalan. Menjadikanku lebih dari pemain.
kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami punya pengharapan yang penuh kepadamu Tuhan. Sebab Allah kami adalah Allah yang hidup. Tuhan kami, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah ingkar janji. Buktinya Tuhan, sampai hari ini Tuhan, kami bisa berdiri tegak, kami bisa kuat semua karena Engkau. Karena kami Tuhan melihat ke depan, ada satu hal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua ini. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan sebentar akan firman-Mu disampaikan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami memahami akan firman-Mu, supaya kami mengerti akan janji-janji-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh dikuatkan kembali Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami membuka hati kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ini hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu adalah alat-Mu saja Tuhan, tetapi Engkau yang berdaulat penuh atas hidup hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga benar-benar yang tersampaikan adalah firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hamba-Mu peka akan suara-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, saat firman-Mu disampaikan, kami boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih tim prophetic. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Terima kasih Bapak-bapak untuk paduan suaranya. Luar biasa. Tapi saya juga rindu bapak-bapak, biasanya kan senengin joget toh. Nah, kita minta joget loh. Biasanya joget. Terima kasih. Minggu depan ibu-ibu ya. Kemarin hari yang lalu itu waktu saya ngomong itu, tumben-tumbennya saya tuh sudah biasanya buka grup itu kan, pegang handphonenya kan lama. Ada tumben ini GKIN kok tidak ada suara. Kok sampai siang tidak ada kata-kata yang masuk? Loh, ada apa ini? Dengan Reni ya, biasanya saya kan yang telat masuk toh, dan itu kok tidak ada. Dan terus renungan pagi bareng malah tidak ada ya. Padahal tak boleh, loh kok tidak ada ya malian. Semuanya kok malah sunyi senyap gitu ya. Makanya waktu saya nongol, Pak Sugeng masuk. Terus Pak lagi ini nyanyi nih, kaum pria lah hebat ya. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita masih masa-masa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari ya. Nah, nanti setelah itu kita akan memperingati Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, seperti puji-pujian ini saya menangkap Bu Sisi membawa tema tentang janji Tuhan. Ya Bu, emang benar kita ini hidup karena janji Tuhan. Kalau kita tidak menanti janji itu, kita tidak bisa melewati hari-hari kita. Yang perlu kita tahu bahwa sebenarnya kita ini, hidup kita ini, setiap langkah kita ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kita. Waktu saya ada melihat film, gitu ya, ada satu yang saya tangkap tentang kepercayaan mereka bahwa setelah meninggal dunia 20 tahun kemudian reinkarnasi dan berharap bisa ketemu lagi dengan orang yang dicintai. Itu kepercayaan mereka. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang punya segala-galanya, yang menetapkan setiap langkah kita, sehingga kita ini bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti pujian itu yang mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ayo kita nyanyi itu ya, biar semangat bahwa kita punya janji Tuhan
Tuhan bahwa Tuhan itu menetapkan setiap langkah-langkah orang. Orang benar ditetapkan langkah-langkahnya. Ayo Mas Agus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apa Bapak Ibu? Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Percaya saudaraku semua bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kita? Amin. Bapak Ibu Saudara semua, kita ini ibaratnya seorang artis. Memang kita artis ya, artis surgawi ya. Nah, seorang artis itu tidak bisa menentukan langkahnya sendiri. Peran apa yang harus kita perankan, kita harus menjalani. Sutradaranya adalah Tuhan Yesus. Jadi kita tidak bisa berkata kepada sutradara kita, ngomong, kita nggak bisa melakukan semua ini, saya maunya berperan ini. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus nurut. Suatu hari saya diingatkan Tuhan, saya ngomong pada anak saya, kita ini artis. Seorang artis itu harus nurut sutradaranya. Saya ngomong, kadang mama itu rasanya berat melakukan, kok aku melakukan peran ini, padahal aku itu gak seneng melakukan peran ini, tapi saya harus melewatinya, saya harus berjalan sesuai dengan sutradara. Jadi peran saya harus kadang peran begini, harus melewati beberapa peran. Seorang artis yang profesional harus bisa memerankan bermacam-macam tokoh. Dan kita ini artisnya Tuhan, artis surgawi. Upah kita akan kita terima nanti, yaitu kehidupan yang kekal. Upahnya adalah upah yang luar biasa, tidak sekedar uang yang dunia berikan, tetapi upah kita beda, hidup yang kekal. Itulah Tuhan kita, sutradara yang hebat, karena Dia tahu akan rancangan-rancangan apa yang ada pada diri kita untuk masa depan kita. Bahwa rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, kita pegang janji Tuhan supaya kita ini tidak meleset, supaya kita ini tetap kuat, kita punya pengharapan meskipun kita tidak punya dasar untuk berharap, tetapi percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Amin. Kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Kok bengung Pak Panus? Bengung. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Mari kita baca bergantian. Sudah ketemu semua? Oh, Pak Panus sudah memberikan ini. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara semua, ayat yang ganjil. Ayat yang ke-22, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. 23. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta
lagi Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang. Orang yang bagaimana yang Tuhan tetapkan, yaitu yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi setiap orang itu ditetapkan langkahnya. Bagaimana dengan orang yang percaya, loh takdirku memang seperti ini. Nah, kita bisa merubahnya Bapak Ibu Saudara semua. Jangan kita terpuruk, ya wes kita di ini ya wes manut. Penemu pulang Thomas Edison berapa kali dia gagal, dia tidak pernah menyerah. Bukan berarti ya wes aku dikatakan bodoh, aku dikatakan apa-apa, tidak berhasil. Bahkan dia saat percobaannya ini sudah jadi, disuruhlah anak buahnya untuk membawa, bawa pelan-pelan pecah. Tapi Thomas Edison tidak merasa putus asa. Dia tetap mencoba lagi. Dan akhirnya kita bisa menikmati dunia yang tidak gelap, ya, ada terang. Penerangan yang ini ya, bukan maksudnya penerangan yang sungguh-sungguh gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, inilah yang Tuhan kehendaki, bahwa kita ini sudah ditetapkan langkah-langkahnya. Tinggal kita ini manut apa orang. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang masih bertahun-tahun tapi kok hidupnya tidak berubah? Lah mau berubah apa enggak? Biasanya orang yang tidak berubah-ubah itu senengannya ngomongi uang, dudin orang, kamu tuh harus berubah, kamu harus berubah. Padahal dirinya sendiri belum berubah. Mari kita tuh berubah dari diri kita. Setelah kita berubah, orang lain melihat perubahan kita, maka kita ingin menjadi dampak, mempengaruhi sekeliling kita untuk berubah. Kita tidak bisa menuntut orang lain berubah sementara kita sendiri tidak berubah. Jadi apa alasan Tuhan? Kenapa Tuhan itu kok punya alasan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan? Tuhan punya alasan, yaitu yang pertama, karena kita semua akan menerima warisan. Warisan apa? Di ayat yang ke-22 dikatakan demikian, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Kita akan diberi warisan negeri, warisan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita ini dijanjeni warisan, seneng apa enggak, saudara-saudara? Seneng ya dapat warisan. Kalau andai kata orang dunia saja orang tuanya kaya, terus orang bilang ini 7 turunan tidak akan habis, diwariskan semua, bagaimana? Nah, di grup keluarga saya itu adik saya share, ada seorang nenek-nenek umurnya 75 tahun tapi sugih, depositonya 100M. Terus dia menikah dengan pria usia 45 bagaimana? Tidak punya anak, siapa sih mewarisi? Bakal suaminya gitu ya. Nemu durian runtuh gitu ya. Bapak Ibu, itu orang dunia, tapi bagaimana dengan kita? Yang Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kita ini akan menerima warisan negeri, Bapak Ibu. Kita nantinya juga bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalami hal yang seperti ini. Maka dari itu, pada waktu kita hidup, mari kita hidup yang benar, supaya kita bisa mewarisi itu semua. Jadi orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Apalagi yang harus kita jaga supaya kita ini tetap bisa mewarisi negeri yang Tuhan janjikan, yaitu bahwa mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Dengan kita berkata sembarangan, dengan kita berkata yang tidak baik,
Firman Tuhan katakan dari mulut yang satu harus bisa mengucapkan berkat. Tapi bagaimana mungkin dengan mulut yang satu ini bisa mengucapkan berkat dan bisa mengucapkan kutuk? Tidak bisa. Harus pilih salah satu. Tinggal kita mengabdi kepada siapa. Bagaimana supaya kita ini bisa menerima warisan itu? Bahwa Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Jangan pernah goyah langkah kita, sebab Tuhan sudah menetapkan langkah kita. Dan orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Kita tahu bahwa kalau di dunia ini orang benar itu pasti tidak disukai oleh lingkungannya, oleh orang-orang di sekitar kita. Sejujur-jujurnya orang, ya bukan kita nggak bisa ini ya, kalau mau masuk politik ya masuk politik yang benar, jangan tidak benar gitu ya. Pasti nanti Tuhan tuntun seperti Martin Luther gitu kan, ya dia terjun ke politik juga ya kan, tapi dia lurus gitu ya. Kita juga harus jangan sampai kita masuk politik akhirnya bagaimana lingkungan kita seperti itu terus melok-melok, kita nggak akan menjadi berkat. Bagaimana supaya pewarisan itu tidak pernah pergi dari kita, bahwa Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Jadi kita siap-siap harus tetap menjadi orang yang benar supaya kita ini bisa mewarisi negeri. Oleh sebab itu firman Tuhan juga katakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara semua. Kita ini menerima warisan negeri. Syaratnya juga hidup benar kita harus kita nyatakan. Biarlah orang lain melihat bahwa kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Susah, ya memang susah, tetapi Tuhan janjikan penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu menolong kita supaya kita tetap hidup benar. Itu alasan Tuhan kenapa Tuhan menuntun, menetapkan langkah-langkah kita supaya kita tetap hidup benar di hadapannya. Dalam hidup yang benar, Tuhan janjikan kita menerima warisan. Dan warisannya bukan warisan yang fana, yang habis. Kalau orang misalkan ini warisan 7 turunan tidak akan habis, lapas turunan yang ke-8 entek bisa Bapak Ibu. Itu intermisinya seperti itu ya. Tetapi mari kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberi warisan negeri. Yang kedua, alasan yang kedua apa Bapak Ibu Saudara semua? Kenapa Tuhan ini menetapkan langkah-langkah hidup kita? Yaitu karena Tuhan tidak ingin kita ini sampai jatuh. Di ayat yang ke-24 dikatakan demikian, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Andai kata kita ini jatuh, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menopang kita, mengangkat kita, sehingga kita ini tidak sampai jatuh tergeletak. Ingat peristiwa Petrus, bagaimana saat Tuhan Yesus ini berjalan di atas air, dan murid-murid ini karena gagal fokus, dia ingatnya di sekelilingnya saja, tidak fokus kepada Tuhan, maka mereka berteriak, itu hantu. Tetapi Tuhan katakan, tenang, ini aku. Tapi masih namanya manusia, masih ragu-ragu. Petrus masih katakan, Tuhan kalau itu kamu, maka buat aku bisa berjalan di atas air. Tuhan katakan, berjalanlah. Kalau kita dikatakan seperti itu, beranikah kita berjalan di atas kemustahilan Bapak Ibu? Proses itu memang perlu waktu. Kami pun juga prosesnya perlu waktu. Apakah saya bisa langsung berjalan di atas kemustahilan? Enggak Bapak Ibu. Banyak yang harus dihadapi. Tapi saat Petrus berjalan di atas air, dia saat fokus kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan. Kayak film-film yang kolosal gitu ya. Bisa itu namanya aji-aji meringankan tubuh gitu ya. Bisa berjalan di atas air.
Tetapi saat Petrus ini menoleh dan dia tidak fokus kepada Tuhan, dia tenggelam. Tetapi sebelum tenggelam, Petrus sudah berteriak, "Tuhan, tolong aku." Itulah yang Tuhan mau. Makanya Tuhan tidak kita membiarkan jatuh sampai tergeletak. Begitu kita berteriak minta tolong pada Tuhan, tangan Tuhan itu mengangkat kita. Jadi kita tidak perlu jatuh sampai tergeletak. Tidak dibuat habis, tidak dibuat sampai sengsara. Bapak Ibu Saudara semua, kalau ada tangan Tuhan yang menopang kita, maka kita tidak boleh menyepelekan hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Sampai tadi Bapak Gembala kan Susi ngomong silakan duduk, Bapak Gembala bisa ngatain, wih sampan sakit semangat semangat 45 gitu ya. Nah, mari kita juga mencontoh hal itu, semangat terus. Bapak Ibu, banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita, banyak hal. Keluarga di sini juga mengalami semua bagaimana pandemi itu ya, silih berganti gitu ya. Tapi puji Tuhan karena kesehatian bisa melewati semua, bisa beribadah kembali. Kemarin saya itu menerima kabar mengerikan Bapak Ibu, saya sampai nangis nggak bisa membayangkan. Ibu tadi juga, saya juga mengingatkan bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Karena saya waktu dia masih positif di rumah sakit, anaknya meninggal Bapak Ibu, masih usianya 26 atau 27, masih muda, dalam kondisi papanya di rumah sakit, jadi tidak dikasih tahu. Terus sudah mulai membaik, istrinya masuk rumah sakit, gak dikasih tahu kan. Tapi kemarin si suaminya meninggal. Saya tidak bisa membayangkan andai kata istrinya ini nanti pulang, terus piye gitu ya, apa yang harus dikatakan dalam 1 bulan kehilangan 2 orang yang dicintai. Mari Bapak Ibu, kita percaya akan janji Tuhan. Kalau saya katakan dari awal kita ini artis, iyo manut harus beradaban. Kalau disuruh berperan apa, iyo berperan. Jangan menolak. Kalau menolak, maka ngelan Bapak Ibu. Loh, bagaimana kalau itu menjadi antagonis? Yo wis dilakoni, karena kita ini akan menerima upah. Tapi Tuhan Yesus itu sungguh amat baik. Yang katakan seperti itu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Inilah janji Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara semua. Meskipun kehidupan kita ini sudah rusak, tetapi Tuhan dengan penuh kasih sayang membetulkan. Meskipun kita ini protes, Tuhan, aku tidak mau menjadi pelaku seperti ini, tetapi Tuhan katakan tetap harus lakukan, karena Tuhan yang akan menggandeng. Karena apa? Tuhan janji kita tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak.
tergeletak. Ada tangan Tuhan yang mengangkatnya supaya kita tetap bisa berdiri lagi, bisa mengikuti kehendak Tuhan. Itu alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara semua. Apa alasan yang ketiga untuk Tuhan menetapkan langkah-langkah kita? Yaitu karena Tuhan tidak ingin meninggalkan kita. Di ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Inilah janji Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin meninggalkan kita. Kalau masa muda kita ini tetap dalam tuntunan Tuhan, sampai masa putih rambut kita, Tuhan tetap menggendong kita. Tidak akan dibiarkan. Sampai kapan? Sampai anak cucu kita tidak pernah meminta-minta roti. Diberkati terus Bapak Ibu. Kalau saya ngomong anak cucu, berarti anak saya akan ngomong anak cucu lagi. Jadi tidak akan putus mata rantai itu. Terus berkesinambungan. Tapi syaratnya ya nurut, karena Tuhan sudah menentukan langkah-langkah kita. Pegang janji Tuhan. Jangan lepaskan janji itu. Karena Tuhan kalau sudah berjanji pasti akan menepatinya. Tidak pernah janjinya tidak ditepati. Kita tidak rugi loh Bapak Ibu. Kan punya Tuhan yang hidup. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah bingung. Sampai hari ini Tuhan Yesus tetap berdoa untuk kita. Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua, waktunya sudah mepet. Tidak akan lama lagi Tuhan akan datang. Kalau kita ngomong, lah omongan itu kan sudah 2000 tahun yang lalu dikatakan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita gunakan kesempatan itu. Jangan kita ini tidak nurut pada Tuhan, tetapi kita harus nurut. Untuk diberkati itu syaratnya apa Bapak Ibu? Ada syarat itu, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kita menjauhi yang jahat supaya kita tetap bisa diberkati Tuhan. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Inilah janji Tuhan kepada kita sampai selama-lamanya. Coba bagaimana orang yang mengalami sampai kehabisan harta, sampai habis apa gimana? Tuhan akan menguji hati kita. Tuhan akan menguji iman kita. Ada di mana hati kita? Ada di mana iman kita? Adik saya pernah ngomong kepada saya, besok ki endingmu piye yo sih? Yang pasti endingnya ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi saat ini yang Tuhan ingin melihat apakah iman kita tetap kepada Tuhan, apakah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, kalau di dunia perlu uang apa enggak? Perlu. Tetapi jangan kita diperintah uang, tetapi kitalah yang memerintah uang. Ya kita memang perlu uang semua. Tetapi fokusnya kita jangan ke uang. Belajar untuk menyerahkan itu memang tidak gampang. Orang kadang bilang, iya tak sani, tak colke, ndase tak gondoli buntute gitu ya katanya. Tetapi itu nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita belajar berserah, ya wes berserah total. Bagian kita apa? Bagian kita yang pertama adalah percaya saja. Yang kedua apa? Ya melakukan bagian kita. Bagiannya kita apa? Ya lakukan bagiannya kita.
Jangan kita tidak melakukan bagian kita. Kita menyerah tapi tidak bergerak apa-apa, itu namanya putus asa Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menyerahkan ya kita melakukan bagian kita. Biarkan Tuhan yang membereskan semuanya. Amin. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Jangan pernah ragu, karena apa? Tuhan itu sudah memberikan janji-janji yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita harus tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. 3 hal Bapak Ibu yang Tuhan berikan kepada kita, janji yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus ini menetapkan langkah-langkah hidup kita, yaitu bahwa Tuhan ingin kita ini akan menerima warisan yang tidak bisa habis, tetapi warisan yang kekal. Dan Tuhan tidak ingin kita ini jatuh sampai tergeletak. Ingat, ada tangan Tuhan yang begitu kuasa, yang siap menolong kita. Dan janji Tuhan yang ketiga adalah Tuhan tidak ingin meninggalkan kita. Kalau seringkali kita ngomong, aku merasa Tuhan ini kok jauh dari aku. Kita koreksi diri kita, apakah ada jam-jam doa kita yang berkurang. Kalau berkurang rasanya kita semakin jauh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari masa muda firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Luar biasa. 3 hal yang harus kita pegang Bapak Ibu. Mari kita belajar melakukan akan firman Tuhan ini, supaya kita menjadi pemenang. Kita akan sampai selesai memerankan tokoh hidup kita, dan kita menerima upah, yaitu hidup yang kekal bersama Yesus. Amin. Mari tim prophetic saya ke depan. Mari Mas Henry. Mari Bu Susi, monggo. Kita akan pegang janji Tuhan. Setiap janji Tuhan kita akan pegang. Setiap janji-Mu Tuhan,
jangan kita lepaskan. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang luar biasa. Tidak membuat kita sengsara, tetapi semuanya baik-baik, bahkan teramat baik. Kalau kita sedang mengalami pergumulan hidup, ingat bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah kita. Ingat lagi, nanti pada akhirnya kita ini akan mewarisi negeri. Ingat bahwa Tuhan tidak ingin kita ini jatuh sampai tergeletak. Dan ingat, saudaraku semua, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada keinginan sedikit pun daripada Tuhan untuk meninggalkan kita. Bahkan firman-Nya berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahkan Tuhan katakan bahwa sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Mata rantai itu tidak akan putus. Mari kita tetap pegang janji Tuhan, sehingga kita punya pengharapan meskipun kita tidak punya dasar untuk berharap, tetapi percaya bahwa Tuhan menyediakan semuanya, penyertaannya sampai selama-lamanya. Angkat tangan Bapak Ibu semua, katakan terima kasih Tuhan. Jadi ku tak pernah terlambat
pada kehidupan kami. Engkau tetap, Tuhan Yesus, menolong kami. Engkau sanggup, Tuhan Yesus. Engkau tetap setia di dalam Tuhan kami melewati hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga Bu Eni ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau akan memberikan semakin hari semakin hikmat dari surga ya Bapa. Engkau jagai Tuhan Yesus. Engkau lindungi Tuhan. Engkau sertai dalam setiap usahanya. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Kaleb ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti mau, Engkau menyertai, Engkau menolong juga, Engkau akan memulihkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat keluarga besar Ibu Eni ya Bapa. Biar kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang akan tetap setia kepada keluarga Bu Eni. Haleluya. Tiba saatnya, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Allah itu baik. Biarlah Tuhan persembahan ini berguna untuk pelayanan di tempat ini ya Bapak. Biar Kau akan mengajarkan kami untuk memberikan apa yang sudah Tuhan berikan pada kami ya Bapak, untuk mengembalikannya lagi ya Bapak. Tuhan, kami dan yakin percaya bahwa Engkau akan tetap memberkati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bendahara yang menolak dan akan memberikan nikmat dari surga, sehingga apa yang bendahara dengan baik ya Bapak. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Bapak. Engkau tahu apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu isi hati mereka ya Bapak. Dan dalam pergumulan, perekonomian mereka, juga sakit penyakit, masalah ya Bapak, yang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pasti sanggup menolong.
Terima kasih Tuhan, terima kasih biar Kau memberkati gereja ini ya Bapa. Dan kami semakin hari semakin mempunyai iman yang tetap untuk semangat mengikut Engkau, selalu mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan di masa pandemi ini kami tetap berharap kepadamu dan Tuhan pasti akan sanggup menolong bangsa ini. Berkati Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden juga seluruhnya ya Bapak dalam pemerintahan beliau. Tuhan selalu senantiasa memberi beliau kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan roh hikmat daripada di surga, sehingga apa yang diputuskan sesuai dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati rakyat Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Madiun, Kabupaten Madiun Tuhan. Terima kasih Tuhan, di kota dan kabupaten ini ya Bapak, di masa pandemi ini ya Bapak, Tuhan memberkati kota dan kabupaten Madiun ini. Berdoa untuk Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Tuhan juga akan tetap menjaga, Tuhan akan memberikan beliau Tuhan Yesus kekuatan kesehatan ya Bapak, sehingga dapat memimpin kota dan kabupaten Madiun ini semakin hari menjadi kota yang semakin maju ke depannya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan sahabat kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namamu Tuhan selalu kusebutkan dalam setiap doa. Kasih
syukur dan hormat kami, karena Tuhan yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Saat ini kami sudah memuji besarkan Kau melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, baik yang hadir secara khusus pada saat ini, berkati hidup mereka, rumah tangga, pekerjaan, dan juga pendidikan, kesehatan. Tuhan pelihara dengan kasih dan rahmat-Mu. Tuhan akan berikan makanan minuman yang cukup supaya mereka tidak ada yang kurangan, tapi mereka boleh berkecukupan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan akan terus menolong secara iman rohani mereka semakin bertumbuh dan semakin kuat menjadi umat-Mu yang militan, dari orang-orang kesayangan Tuhan yang cinta akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka yang sakit, bagi mereka di rumah mereka yang sakit, Tuhan tolong supaya sembuhkan mereka dengan kasih-Mu. Tolonglah Bapa supaya saudara kami yang sakit ini sungguh-sungguh dilawan Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pemulihan Mbak Puput yang habis operasi sesar pasca melahirkan. Tuhan tolong supaya memberikan kekuatan kesehatan, pulihkan sehingga Puput dan juga babynya berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga menyerahkan untuk Bapak Bambang dalam proses. Tuhan tolong berkati untuk pemulihan dan kesembuhannya karena sakit sudah begitu lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan cepat-Mu yang lain yang tidak kami sebut namanya yang mungkin sakit, Tuhan Kau akan menolong dan menopang dan beri kesembuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kepada kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya.